Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min dabatin la yustajabu lahu. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, mudah-mudahan kita dalam senantiasa dalam nama Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita. Pelajaran hadis. Ya, kemarin kita telah melaksanakan atau telah melewati dua hadis pelajaran sebelumnya. Yang pertama hadis tentang niat, yang kedua hadis tentang iman, ihsan, Islam, iman dan ihsan. Begitu panjang ya. Yang ketiga insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis masalah rukun Islam. Hadis yang ketiga ini saya bacakan ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Artinya ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam dibangun atas 5 perkara. Islam ala ramsin, ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya. Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan atau rasul Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini juga terdapat pada hadis yang kedua ya, ketika Nabi Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad makna dari Islam ya. Jadi yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah Rasul Allah, utusan. Jadi bahwasanya kalau syahadat ya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maknanya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita ini harus mengakui, ya, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh beliau, maka kita laksanakan. Kenapa? Karena konsekuensi kita mengucapkan syahadat ya anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, kita mengakui ya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka apa yang disampaikan oleh beliau, baik itu buruk ataupun baik menurut akal kita ya, karena tidak ada yang buruk ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun tidak baik ya, ataupun yang enggak enak di kita, maka insya Allah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ya, kalau ada datang perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita laksanakan. Kalau itu perintah, kalau larangan maka kita jauhi. Iqamis shalah, kita mendirikan salat ya, seperti biasa. Ya. Itu itaiz zakah, dan menunaikan zakat ya, apabila ya, kita menemukan bulan Ramadan ya. Dan hajjal bait ya, berhaji
ya, ke Baitullah Al-Haram jika kita mampu ya. Ila istata'a sabila dalam hadis kedua kemarin, jika dia mampu untuk menempuhnya. Yang terakhir adalah saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini telah diwajibkan bagi kita ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kandungan dari hadis ini apa? Yang pertama adalah Rasulullah SAW yang menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat dan tegak di atas tiang-tiang yang sangat kuat. Jadi Islam ini adalah tiang agama. Ya, kalau salah satunya rusak, maka bisa rusak yang lainnya, bisa kokoh, bisa berkurang kekokohannya ya. Ketegaannya bisa menjadi rapuh ya. Yang kedua ya, pernyataan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ya, yang paling mendasar dari rukun-rukun yang daripada rukun-rukun yang lain. Kenapa? Karena rukun-rukun yang lain ya, kalau kita tidak bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak ya, disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka ya, percuma kalau kita sholatnya, puasanya, zakatnya kalau kita laksanakan tapi kita tidak percaya yang pertama, maka batal lah semuanya ya. Maka ini yang sangat penting sekali ya, rukun yang pertama. Adapun selanjutnya ya, selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat dan rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya ya, agar memberikan buah dari ya, dalam diri seorang muslim, yaitu ya, meninggalkan perbuatan keji dan mungkar ya. Salat ya, dengan mencegah ya, karena salat itu mencegah ya, dari inna salata tanha fahsya'i munkar wal baghi ya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini pentingnya salat ya. Kalau salat kita benar ya, insyaallah ya, salat tersebut bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Ya, kandungan hadis berikutnya yang keempat adalah wajib mengeluarkan zakat dan harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Ya, zakat fitrah, zakat ya, dan zakat harta ya, zakat mal ya. Zakat fitrah ya setelah kita menempuh bulan Ramadan ya, baik di awal-awal bulan Ramadan sendiri ataupun ya sebelum sholat Aid ya, kita membayar zakat ya. Tapi ingat, jika terpenuhi syarat-syaratnya ya, ya, orang zakat ya, mungkin banyak beberapa kilo, misalnya kita makanan pokok ya, ikhtilaf para ulama, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Mungkin masing-masing daerah ya, Kenapa kita harus membayar zakat ya, inilah keutamaan Islam ya. Harta kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fakir miskin ya, yang membutuhkan. Jadi mereka mungkin selama ini tidak pernah makan beras apa segala macam, tetapi dengan adanya ya, zakat ya, mereka bisa merasakan mungkin makanan yang tidak pernah mereka makan ya, misalnya nasi dan segala macamnya. Nah, karena itu ya pentingnya kita membayar zakat. Ada hikmah ya, kita bisa saling menolong ya, sesama saudara kita. Kandungan hadis yang kelima adalah wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa bagi setiap muslim ya. Wajibnya haji apabila kita mampu ya, dan puasa juga apabila kita mampu. Tetapi kalau apabila kita sakit ya, atau ada uzur syar'i yang lainnya, mungkin ya, kita bisa ganti, kita tidak bisa melaksanakan pada bulan puasa, bulan Ramadan, maka ya, bisa diqadha pada bulan-bulan selain bulan Ramadan ya.
Itu kalau puasa. Kalau haji ya kita bisa nunggu sampai sembuh dulu, atau tidak, kalau tidak mampu ya, untuk berangkat maka kita wakilkan, insyaallah itu bisa ya. Yang keenam adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain ya. Siapa yang mengingkari maka dia bukan seorang muslim ya, secara ijma ya. Ini apabila kita mengingkari salah satu saja maka bisa mengeluarkan kita dari keislaman ya. Kita telah membuat kekufuran. Kemarin kita telah belajar apa? Akidah ya. Salah satu pembatal iman, pembatalnya adalah kufur besar ya. Kufur besar ya, adalah yang mengingkari syariat ya. Mencari syariat, mengingkari rukun iman, rukun Islam. Ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam ya. Yang ketujuh ya, nas di atas menunjukkan bahwa rukun ya, Islam itu ada 5, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lainnya yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ya pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu sekitar 70 lebih cabang ya. Di banyak 70 lebih cabangnya. Cuman yang disebutkan ya yang di dalam hadis saja sekian, tidak sampai 70 lebih, tidak ada perinciannya ya dalam satu ini. Mungkin kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya dari berbagai kitab ya mungkin ya, kita bisa melihat, bisa menemukan. Yang kedelapan adalah Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Jadi Islam ini adalah akidah dan amal perbuatan, dan bukan diucapkan dengan lisan saja ya. Tapi akidah kita dipraktekkan ya. Tidak bermanfaat amal iman ya, tanpa iman ya. Tidak bermanfaat ya kalau kita beramal tanpa ada keimanan. Kita tidak mengimani Allah, kita tidak mengimani malaikat. Kalau kita berbuat baik sama orang percuma saja ya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita baik ya. Dan demikian pula dengan tidak bermanfaat iman tanpa amal ya. Demikian ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.